Closed doors, I'm a fool for your love. Halo brother, Devilnomi di sini. Nah, karena baru saja bermunculan bounty-bounty terbesar dalam One Piece ini, maka Ane akan membuat list 10 bounty terbesar dalam sejarah One Piece. Oke, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Let's go. Nah, mari kita mulai untuk list yang pertama, yaitu Komandan Yonko pertama dan juga salah satu seorang dengan bounty pertama yang melebihi 1 miliar atau tepatnya di angka 1 miliar, yaitu Jack. Bounty Jack ini pertama kali dikeluarkan 2 tahun yang lalu, dan itu sudah menjadi shock atau perbincangan oleh semua orang karena 1 miliar pada masa itu sangatlah besar sekali. Dan Jack juga adalah salah satu komandan dari bajak laut terhebat, yaitu si Kaido, walaupun posisi dia kemungkinan adalah komandan ketiga di bajak laut Kaido. Dan kita juga melihat seberapa hebat dan seberapa kuat si Jack ini di Pulau Zou. Nah, walaupun dia terlihat terluka ketika melawan si Sutenmaru di Wano Kuni ini, Ana tetap berharap dapat melihat kekuatan penuh dari si Jack ini karena dia sudah muncul dalam waktu yang cukup lama di One Piece, yaitu sejak dimulainya Arc Zou, dimana Luffy bahkan masih belum mendapatkan bounty di atas 1 miliar. Nah, selanjutnya yang bahkan cukup lama dia memegang posisi terbesar dari bounty ini adalah si Charlotte Katakuri. Dia adalah komandan manis pertama dari si bajak laut Big Mom. Nah, dia juga menurut Anda adalah lawan terbesar dari si kapten kita, yaitu si Monkey D. Luffy. Katakuri juga merupakan salah satu alasan kenapa Ane sangat tertarik dan sangat senang di arc Whole Cake Island ini yang di si Big Mom. Karena pembentukan karakter oleh si Oda dan seberapa badass dari si Katakuri ini menurut Ane sangatlah hebat dan sangatlah cocok. Karena waktu awal kemunculan dari si Katakuri ini, dia mempunyai bounty terbesar dan kita semua setuju melihat kekuatannya juga yang sangat hebat. Namun jika kita melihat di arc-arc selanjutnya bahwa bounty dari si Katakuri ini terhitung sangatlah kecil, yang mungkin menurut Ane kekuatannya mungkin bakal melebihi dari si bounty-nya yang sekarang. Nah, mungkin ini akan memberi sedikit momen epic dari si Katakuri di One Piece ini ketika melawan Sencho kita, yaitu Luffy. Nah, yang selanjutnya adalah bounty dari si Queen, yaitu komandan kedua dari si bajak laut Kaido ini. Dia mempunyai bounty yang sangat besar untuk ukuran komandan kedua, yaitu 1.320.000.000 berry. Nah, lagi-lagi menurut Ane yang kenapa cukup mengagetkan dari bounty si Queen ini bahwa bounty dari Queen ini melebihi bounty dari si Katakuri. Walaupun Ane mungkin lebih senang jika si Katakuri ini masih lebih hebat dari si Queen, yang mungkin jika bounty-nya dihitung itu adalah karena perbuatannya yang emang merusak lingkungan yang sesuai dengan namanya, itu si Queen the Place. Nah, walaupun begitu, Ana tetap masih yakin bahwa si Queen ini sangatlah kuat, dan kita melihat dia itu kalah karena lawannya memang seorang Yonko sendiri, yaitu si Big Mom, yang jika dilihat dari levelnya pun pastilah sangat jauh. Nah, walaupun bounty dari komandan utama dari Kaido ini belum ada, yaitu si King, kemungkinan besar dia pasti akan masuk ke top list dari 10 ini. Tetapi kita masih belum tahu berapa bounty dari si King ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Sencho kita, yaitu si Luffy. Kemunculan pertama dari bounty Luffy yang mencapai 1,5 miliar ini benar-benar mengguncang seluruh dunia, karena selama 22 chapter dia menjadi seseorang dengan bounty tertinggi di One Piece. Karena kita belum tahu bounty-bounty dari para Yonko dan yang lainnya. Dan mungkin ada beberapa alasan lain juga kenapa bounty Luffy ini terbilang sangat tinggi, karena perkataan Morgan yang mengatakan bahwa Luffy adalah kaisar kelima juga. Yang mungkin emang menurut Ane bounty Luffy segini tuh memang cocok dengan kekuatannya, karena kita sering melihat perbuatan Luffy yang mengalahkan orang-orang hebat tetapi tidak meningkat si bounty-nya. Seperti contoh ketika dia mengalahkan Moria, tidak ada peningkatan untuk bounty-nya. Lalu juga ketika dia mengalahkan musuh-musuh lainnya, ada beberapa kali yang tidak meningkat harga bounty-nya. Nah, walaupun tentu saja pasti bounty Luffy ini pasti akan meningkat seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang dia kemungkinan besar akan berhadapan dengan dua Yonko, yaitu Big Mom Kaido. Nah, tidak dapat membayangkan berapa kenaikan bounty ketika setelah arc Wano Kuni ini selesai. Mungkin dia akan naik sampai di 3 miliar atau bahkan 4 miliar. Nah, kita langsung masuk ke bounty Yonko yang pertama, yaitu si Blackbeard atau Marshal the Teach.
Walaupun dia mempunyai bounty terendah di antara para Yonko lainnya, yaitu hanya sebesar 2.247.600.000 berry. Mungkin banyak dari kalian yang mengira atau berpendapat bahwa bounty si Kurohige ini sangatlah kecil. Namun menurut Ane, bounty ini emang sangat cocok untuk si Blackbeard ini. Kenapa? Karena kalian tahu 2 tahun yang lalu, bounty si Teach ini masihlah 0. Dan dia masih menyandang bounty 0 ini setelah menjadi si Chibukai ketika dia menyerahkan si Podcast DS. Dan hanya dalam 2 tahun dia sudah mendapatkan bounty sebesar 2 miliar. Dan buat kalian yang belum tahu juga, si Blackbeard ini mendapatkan title sebagai Yonko itu ketika selesainya Payback War atau perang balas dendam yang dilakukan oleh Marco dan seluruh kru Whitebeard lainnya untuk mengalahkan si Kurohige. Namun peperangan itu dimenangkan oleh si Kurohige dan akhirnya Blackbeard menyandang title sebagai Yonko yang baru. Nah, selanjutnya mulai dari sini kita akan menyambungkan dengan bounty yang baru saja dikeluarkan di chapter terbaru, yaitu chapter 957. Yang pertama adalah Yonko paling muda, yaitu si Akagami no Shanks. Nah, sekali lagi Ane katakan bahwa bounty dari Shanks ini yang menurut Ane cukup aneh karena awalnya editor dari One Piece sendiri berkata Shanks mempunyai bounty yang paling tinggi, dan bounty dari si Big Mom dan Kaido itu adalah di atas 2 miliar berry, tapi di bawah 3 miliar. Yang hal ini bertentangan ketika dikeluarkannya chapter terbaru. Nah, Shanks ini adalah salah satu karakter yang muncul sudah sangat lama dari si manga One Piece ini, yaitu tepatnya dia muncul bersamaan si karakter utama kita, yaitu si Luffy, ketika si Luffy masih sangatlah kecil. Yang berarti plot atau karakter dari si Shanks ini di One Piece ini pasti akan menjadi yang sangat penting. Mungkin banyak yang sudah memprediksi atau membuat teori bahwa Shanks akan membantu Luffy di akhir, dan juga ada yang buat prediksi bahwa Shanks adalah orang jahat dan yang akan menjadi musuh si Luffy. Nah, dan itu Ane akan membahas tentang bounty-nya. Untuk Shanks ini menurut Ane bounty 4 miliar ini sudah cocok untuk si Shanks ini karena dia juga termasuk seseorang yang paling mudah di antara kesemua Yonko. Dan juga dikatakan di chapter 957, Shanks ini yang mempunyai kru yang paling balance, yang dapat dikatakan bahwa kekuatan antara si Shanks dan krunya itu tidak berbeda jauh, yang berarti mereka semua adalah seseorang yang sangat-sangat hebat, yaitu si Ben Beckman, Lucky Row, dan juga si Yasop. Maka jika mereka mempunyai bounty, menurut Anda mereka akan mempunyai bounty sekitaran dari 2-3 miliar. Yang bahkan seseorang yang mempunyai bounty cukup tinggi pun yang dibahas di sebelum dari ini, yaitu si Katakuri, Queen, King yang lainnya tidak dibahas sama sekali oleh si Brand New yang di Angkatan Laut, yang berarti perbandingan kekuatan mereka itu pastilah sangatlah jauh. Dan juga di lain pihak, kita ini masih belum tahu banyak tentang si Shanks walaupun dia sudah muncul di awal chapter One Piece ini. Masih banyak sekali misteri yang belum dibahas dari si Shanks ini. Seperti mungkin alasan yang jelasnya kenapa dia bisa bernegosiasi dengan seorang Gorosei, karena dia adalah seorang bajak laut dan yang lain-lain. Nah, kita langsung masuk ke bounty dari si Yonko, Charlotte Linlin atau si Big Mom. Nah, menurut Ane ini Big Mom sangatlah cocok untuk mendapatkan bounty sebesar 4.388.000.000 berry. Karena kita tahu seberapa kuat si Big Mom ini. Walaupun dia terlihat sangatlah bodoh, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dia adalah seseorang yang sangat-sangat kuat. Bahkan Queen pun hanyalah dijadikan mainan oleh si Big Mom yang sedang tidak sadar, apalagi ketika dia sedang sadar. Dan juga selain itu, mungkin kalian masih ingat ketika Big Mom masih kecil pun dia dapat mengalahkan tetua dari Pulau Elbaf, yang bahwa Pulau Elbaf ini adalah pulau para ksatria, dan lebih tepatnya pulau satria dari para raksasa. Nah, oleh karena itu di umur yang baru 8 tahun dia sudah mendapatkan bounty sebesar 500 juta berry, yang berarti dari umur 8 tahun pun si Big Mom ini sudahlah sangat berbahaya. Maka sudah sangat cocok jika dia mendapatkan bounty sebesar 4 miliar pada saat ini sebagai Yonko. Nah, selanjutnya kita masuk ke top 3 dari si bounty di One Piece ini. Yang ketiga, atau mungkin untuk saat ini dia adalah Yonko dengan bounty tertinggi, dan juga mungkin dia adalah seorang bajak laut dengan bounty tertinggi yang masih hidup pada saat ini, yaitu Kaido dengan besar 4.611.100.000 berry. Yang menurut Ane bounty tersebut sangatlah besar untuk seseorang yang bahkan tidak bisa dibunuh. Ane pun masih bingung kenapa Kaido ini mempunyai bounty segitu besarnya, karena mereka pun tahu bahwa Kaido ini tidak bisa dibunuh. Karena kita tahu ketika awal mula diperkenalkannya Kaido bahwa dia pun udah sering tertangkap berkali-kali, namun tetap saja semuanya terjadi begitu saja bahwa dia akhirnya selamat, dan lebih tepatnya dia tidak bisa dibunuh. Serta ketika dia melompat dari pulau langit, yaitu Sorajima, yang segitu tingginya, ketika dia sampai jatuh tetap saja tidak ada luka atau bahkan goretan di dalam tubuh si Kaido ini.
yang berarti bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membunuh si Kaido ini. Bahkan untuk melukainya pun mungkin sangat susah, karena kita hanya melihat satu luka saja di tubuh si Kaido, yaitu mungkin daerah perutnya, yang dikatakan bahwa itu adalah luka yang dibuat oleh si Kozuki Oden. Bahkan menurut Ane pun dia dapat dengan mudahnya kabur dari pemerintahan, world government, atau juga Impel Down kapanpun dia mau. Nah, selanjutnya kita masuk ke Yonkou dengan bounty tertinggi, dan juga title lainnya adalah seorang manusia terkuat di dunia ini. Selain itu, sebutan lainnya juga bahwa dia adalah seseorang yang paling dekat dengan One Piece. Ya, tidak lain dan bukan adalah Edward Newgate atau si Shirohige. Nah, di atas title yang dia dapat itu, dia tidak menginginkan itu semua. Yang dia inginkan hanyalah sebuah keluarga, benar-benar seseorang yang patut dijadikan contoh. Jika kita melihat si Shirohige ini berada dengan bounty tertinggi di antara para Yonkou lainnya, berarti memang benar bahwa si Shirohige ini tingkatan Yonkou-nya tertinggi di antara Yonkou yang lain. Mungkin dari pengalaman dan kekuatan tempurnya yang sangat gila. Namun mungkin ya kita melihat di Marineford, dia tidak begitu terlihat mengeluarkan seluruh kekuatan gura-guranya. Nah, akhirnya kita masuk ke bounty tertinggi di dunia yang pernah ada, atau lebih tepatnya bajak laut dengan bounty paling tinggi, yaitu sang raja bajak laut itu sendiri, yaitu Gold Roger. Dia mempunyai bounty sebesar 5.564.800.000 belly. Nah, yang kita tahu dari si raja bajak laut ini adalah dia yang membuat era bajak laut seperti sekarang, yang dibuatnya pada 24 tahun yang lalu. Nah, mungkin awalnya kita hanya menganggap Roger itu hanya legend dan yang lain-lain. Namun jika kita melihat perkembangan selama ini, hampir semua orang tuh mempunyai respect kepada si raja bajak laut ini. Mungkin karena dia seseorang yang sangat kuat sekali, seperti yang dikatakan oleh si Chinjau juga di Dressrosa. Dia berkata, kamu ingin seperti raja bajak laut, maka kamu harus bisa mengalahkan 3 admiral dan juga ke semua Yonkou. Yang berarti kekuatan si Roger ini bukan main hebatnya. Atau mungkin buat kalian juga yang belum nonton One Piece Stampede, di sana terlihat si Roger dengan mudahnya mengalahkan si Douglas Ballet ini tanpa terluka. Nah, ketika kita nonton si One Piece Stampede ini, kita melihat seberapa hebatnya si Ballet ini jika dibandingkan dengan para supernova yang ada. Nah, lalu juga di chapter yang terbaru ini dijelaskan lagi tentang kehebatan dari si Gold Roger ini, bahwa mungkin hanya satu-satunya rival yang dapat dikatakan seimbang dengannya adalah si Captain Rocks, yang bahkan kekuatan Roger dan Gap digabungkan pun dapat mengalahkan bajak laut Rocks ini dengan anggota Rocks, Kaido, Big Mom, Whitebeard, dan mungkin beberapa yang lainnya. Sebenarnya sangat epic menurut Ane untuk dapat melihat bounty dari si raja bajak laut sendiri. Walaupun Ane masih lebih berharap setidaknya dapat melihat bagaimana Roger bertarung. Yang berarti bukan berarti Roger harus dihidupkan, namun bagaimana dia waktu bertarung di masa lalu. Setidaknya waktu Roger melawan Garp, atau Roger melawan Whitebeard, atau sedikit ada flashback tentang Roger melawan si Sebek ini. Mungkin segitu untuk bounty terbesar di One Piece ini. Nah, sedikitnya Ana ingin menambahkan beberapa bounty yang seharusnya muncul juga di One Piece ini. Ana akan mengira untuk bounty dari si Rocks the Sebek ini, yang dikatakan bahwa dia termasuk salah satu orang yang paling berbahaya di dunia, sehingga pemerintah harus menghilangkan keberadaannya. Yang berarti pasti bounty-nya sendiri pun dihilangkan untuk menghilangkan keberadaan dari si Rocks ini. Dia adalah seorang rival pertama dari si Roger ini, dan kemungkinan besar juga dia pasti adalah musuh terkuat dari si Roger. Nah, mungkin Anda yang dapat memprediksikan sehebat apa dan sekuat apa si Sebek ini. Maka kemungkinan besar bounty dari si Rocks the Sebek ini adalah kurang lebih sekitaran segini, 5.300.000.000 sekian. Dia mungkin lebih kuat dari Whitebeard karena kita tahu nama kru dari bajak lautnya adalah Captain Rocks, yang berarti si Rocks ini adalah kapten dari si Whitebeard. Namun di kekuatan dia di bawah Roger, karena dari insiden tersebut kita tahu dia dikalahkan oleh berdua Roger dan Gap. Nah, semoga kita dapat melihat lebih jauh lagi tentang si Sebek ini. Nah, lalu yang terakhir, tak lain dan tak bukan, mungkin kalian juga bisa memprediksi seseorang yang punya bounty paling tinggi di One Piece, karena dia dijuluki oleh pemerintah sendiri adalah The Most Wanted Man, atau seseorang yang paling dicari di One Piece ini. Ya, dia adalah bapak dari Luffy dan anak dari si Gap, yaitu Monkey the Dragon. Mungkin di sini Oda menggambarkan secara eksplisit, karena di situ si Brenu terlihat mengatakan si Roger ini adalah seorang bajak laut dengan bounty tertinggi di dunia. Yang kita tahu bahwa si Dragon dia bukanlah seorang bajak laut, dia hanyalah seorang revolusioner saja. Berarti dia bukan bajak laut. Nah, kemungkinan besar karena dia juga mungkin tahu tentang sejarah dunia yang berbahaya itu, dan juga dia benar-benar menjadi ancaman oleh pemerintah.
maka Anne akan mengira-ngira bounty dari si dragon ini adalah sebesar segini, yaitu sebesar 10 miliar berry. Mungkin angka itu yang paling cocok untuk si dragon, karena kita tahu juga revolusioner ini dia mengacau hampir di semua negara-negara yang terafiliasi dengan si pemerintah, yang berarti negara-negara tersebut ingin melawan si pemerintah sendiri, yaitu benar-benar gerakan revolusi. Maka untuk seorang pemimpinnya pasti dia adalah seseorang yang sangat kuat dan juga dia adalah seseorang yang sangat berbahaya. Untuk kekuatan dari si dragon ini Anda tidak akan kecil hati jika dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena kita tahu sendiri bapaknya sigap mungkin sering dikatakan seseorang yang sering bertarung dengan si Roger, maka kemungkinan anaknya pun mempunyai kekuatan yang mungkin setara dengan sigap ini. Maka sudah pasti si dragon ini adalah seseorang yang sangat hebat. Oke, mungkin segitu untuk video kali ini. Mungkin jika kalian ada pendapat atau komen, silahkan langsung komen di bawah ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini juga ke teman kalian. And I'll see you guys next time.